Muhammad Sallallahu yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Baik, pada diskusi yang alhamdulillah sudah sampai ke 11 ini, kita akan membahas yaitu tentang teknik menulis buku secara efektif, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Idris Toha. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung kepada pemateri, yaitu kepada Bapak Dr. Idris Toha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Caranya. Di sini nggak muncul, Pak. Siapa yang jadi? Terima kasih kepada Pak Dr. Andi yang ngasih kesempatan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, ilmu. Sebenarnya ini sangat sedikit saja ini yang bisa saya sampaikan karena teman saya memang tidak terlalu banyak kaitan dengan ini karena pengalaman-pengalaman saja tentang bagaimana kita menulis buku. Teman-teman ini mahasiswa, kira masih teman-teman masih produktif seharusnya ini. Masih waktunya sangat banyak, masih punya energi untuk menambah hasanah. Pertama, pengalaman saya hanya saya tidak banyak buku, ya. Terus terang sekali pengalaman saya hanya buku saya mungkin ada 6 apa berapa gitu kan, nggak banyak. Itu pun saya lakukan sebelum saya jadi dosen di sini. Jadi justru sebelum jadi dosen di sini saya lebih banyak nulis buku. Nah, pas di sini semua buku Azumardi ada berapa ya, 30-an ya. Pokoknya seluruh punya Azumardi itu almarhum. Nah, kebetulan kemarin tanggal lahirnya kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Oh, gitu. Terima kasih. Semoga beliau dalam keadaan tenang, damai di alam barzakh. Amin. Karena apapun, ya kebetulan aja sekarang tanggal 5 kemarin hari lahirnya. Oh iya, selamat tahun ya. Selamat tahunnya. Oke, jadi pengalamannya hanya situ aja saya, tapi yang paling penting itu gimana kita tembus ke penerbit.
Nah, kalau sudah goal di penerbit itu sebenarnya udah nggak ada problem gitu. Berarti eh, outputnya udah diterima oleh oleh apa namanya oleh penerbit dan siap untuk diterbitkan. Saya kira itu udah modal. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tahu dapurnya penerbitan. Apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh penerbit itu. Gitu. Jadi kira-kira saya mau nulis apa sih? Gitu. Jadi kalau kita udah tahu celahnya di situ, oh ya ini buku ini yang kurang, oh ini yang dibutuhkan di pasar. Karena mereka yang merasakan langsung, mengetahui langsung apa yang dibutuhkan oleh eh, apa eh, oleh pembaca, oleh masyarakat pembaca. Kalau tidak tahu gitu nggak bisa. Jadi kayak pengalaman saya ini misalnya pernah tuh eh, apa eh, Kabelnya sensitif ya. jadi pernah tulis apa buku Prof. Azumardi Jaringan Ulama itu saya lihat Jaringan Ulama di Mizan udah cetakan keempat. Gitu. Jadi cetakan keempat kemudian Prof. Azumardi bilang ke saya, terus itu buku saya itu banyak diterima di banyak saya banyak ditanya oleh mahasiswa saya bagaimana cara dapatkannya sedangkan penerbit Mizan sudah tidak menerbitkan sudah habis oleh Mizan saya ditantang Mas Kang bisa nggak cari paling tidak survei 500 pembeli saya bilang saya bukan pemasaran ya, ya karena saya bilang begitu ya saya angkat tangan aja saya nggak tahu gimana cara pasar itu di mana pembelinya. Akhirnya karena nggak bisa ya udah saya tarik aja buku itu dengan izin Prof. Azumardi. Gimana kalau KD saya bilang mau ditarik nggak? Ditarik tarik aja. Karena tahu udah habis cetaknya, udah ini. Dan ternyata setelah dipindahkan ke penerbit yang lain, Prenada malah lebih kencang lagi, gitu. Jadi artinya ada segmen eh, pembaca yang harus kita ketahui. Ini buku kemana sih sasarannya? Ya, itu artinya apa? Artinya kita harus tahu di mana celah-celah penerbitan itu. Jadi yang tahu itu adalah penerbit yang dibutuhkan. Nah, untuk sebelum sampai itu salah satu cara bagaimana kita eh, tahu apa yang akan mau kita terbitkan. Pengalaman lagi misalnya apa namanya disertasi satu selain membangun tentu saja ke apa namanya penerbit itu penting membangun relasi dengan penerbit itu udah akan dibuka semuanya itu ya kan bahkan mungkin kewalahan kita mau nulis apa ya kan mau dipilih-pilih dan sebagainya itu kewalahan kita saya nulis tesis nulis disertasi selalu goalnya itu inginnya itu adalah ngapain kita mau kerja 2 kali ya udah sekalian aja nulis disertasi nulis tesis plus harus terbit penerbitnya jangan eh, sesuka-suka kita terbit yang untuk memang fungsinya untuk akademik pembaca. Alhamdulillah tesis saya disertasi saya dalam beberapa bulan setelah promosi langsung cetak terbit. Jadi ternyata tuh ada relasi dengan apa penerbit dengan relasi itu kita tahu apa yang mau kita lakukan. Belum lagi nanti kita mau nyetel apanya saja seperti apa style masing-masing penerbit beda-beda. Oke, sebelum ke sana ini hanya pengalaman saja. Itu penting menurut saya untuk membangun silaturahim kalau dalam bahasa agama.
relasi dengan penerbit itu penting. Dan apalagi kan banyak banget kan ya. Tapi paling tidak kita tahu buku apa sih yang harus disiapkan, ya. Buku apa sih yang harus disiapkan ini. Ya paling tidak ini kan semester mayoritas semester 2 tadi ya. Semester berapa sih? 2. Ada yang 2, ada yang 4 ya. Ada yang 4, ada yang 3 kan. Jadi usahakan udah mulai sekarang itu nulis itu bukan karena satu memang karena keilmuan kita, kemudian kedua kira-kira ilmu kita itu bermanfaat untuk orang lain enggak? Dengan cara apa ya? Terbitkan. Dan selain tentu saja tugas ini adalah artikel di jurnal. Saya selalu dulu di sini ada aturannya tuh di pasca tuh. Tapi saya ini aturannya dulu adalah udah dalam bentuk buku baru diuji. Nah, aneh dulu itu. Saya bilang ada aturan selalu satu halaman gitu bahwa yang layak untuk diujikan itu adalah yang sudah dalam bentuk ISBN. Saya bilang kalau udah ISBN berarti udah cetak dong, udah cetak, udah jadi buku. Saya bilang ini buku yang diujikan atau tesis yang diujikan. Buku disertasi yang diujikan. Akhirnya akhirnya aturan itu berubah, jadi dihilangkan itu. Nah, ada semangat dengan gitu, ada semangat sebenarnya bagaimana teman-teman mahasiswa itu menerbitkan dengan disertasi tesisnya itu dengan ini. Tapi caranya langkahnya salah. Jadi seharusnya kalau kita siapkan sejak awal, ya udah tesis kita udah terbit dan langsung berapa bulan berikutnya udah terbit. Karena kita udah tahu, oh ini mau diterbitkan layak nggak diterbitkan. Gitu. Oke, sebelum itu kita ini dulu tahu apa manfaat kita ini. Saya kira teman-teman di sini udah pada tahu bahwa ini adalah untuk menunjukkan ekspresi kita bahwa kita punya dalam bidang akademik keilmuan kita punya gitu. Jadi eksistensi kita yang sebagai ilmuwan apa? Saya kira nggak tahu nih jawabannya nih ilmuwan apa ini. Islam Studies apa sih? Islam Studies yang ada gitu. Jadi ini perlu kan untuk menunjukkan keilmuan kita sebenarnya. Kalau kita nulis buku itu, oh ini lah yang bisa nulis ini. Nah karena itu sejak sekarang udah mulai pilihan itu mau nulis apa. Kemudian untuk citra, kalau kita ini orang imamnya udah jaringan ulama itu pasti Azumardi. Gitu. Nah, jadi kelihatan citra kita itu keilmuan kita itu di situ, ya, bahwa oh ya ahli jaringan ulama. Tadinya mau diganti ketika mau dipindah ke Grenada itu mau diganti jangan sama kayak kita kalau membaca paradigma Islam itu dalam otak kita siapa. Siapa kalau misalnya wawasan Al-Quran udah punya brand masing-masing, ya kan ya. Paradigma Islam ya Kunto, ya kan. Kalau wawasan Al-Quran ya Pak Quraisy, ya. Itu jadi dengan judul itu udah menggambarkan citra keilmuan kita. Gitu. Yang mudah, padahal itu ada editan kan, ya, editan kumpulan buku, Azumardi kan disertasi. Kalau para itu kan kumpulan wawasan Al-Quran juga kumpulan tulisan. Tapi ketika dipoles oleh editornya, ya kan, kemudian diajukan ke penerbit kemudian moles itu. Nah, bagaimana kita nulis tesis, nulis disertasi,
tapi juga bisa diterima di masyarakat gitu. Itu yang menjadi tantangan sendiri. Jadi menjadi citra kita, menjadi identik dengan kita, ya, melekat pada diri kita. Ilmu itu. Oh, dulu filsafat ilmu selalu itu siapa yang rektor IPB itu selalu melekat pada bukan satunya yang sepuh. Itu udah pasti melekat gitu. Kalau fikih Islam fikih sosial udah pasti melekat pada dia. Jadi judul itu ketika ini menjadi kekuatan tersendiri menjadi diri kita. Kalau tafsir Al-Misbah udah nggak perlu ditanya lagi, Al-Azhar nggak perlu lain, itu pasti ya, bahwa judul itu melekat pada penulisnya. Jadi membaca ya, itu manfaatnya. Kemudian tentu saja dengan membaca buku itu kita bisa melakukan cara pandang kita tentang sesuatu. Dengan membaca hasil buku kita mungkin akan ada perubahan-perubahan. Ya, kalau saya selalu bilang kepada mahasiswa, kalau kalian membaca itu tanpa ada dialog dengan apa yang kalian baca, itu bukan kalian membaca. Ya, kalau istilah apa namanya Yusuf Qaradawi itu ta'amul bil Quran, ya, berdialog dengan Al-Quran. Jangan hanya membaca gitu, jangan hanya menghafal, gitu kan ya. Saya selalu bertanya, ini kok apa ya urutan ini, gitu kan. Tapi saya kan nggak langsung melakukan ini, tapi bertanya terus. Kenapa susunannya selalu begini di dalam Al-Quran itu? Nah, kalau kita membaca buku orang ya akan berdialog begitu. Ini kok begini ya? Memang begini nih, gitu kan ya. Ini ada apa ini dengan data ini? Jadi berdialog. Seakan-akan apa yang ada di diri kita itu ingin, apakah kemudian apa yang kita baca itu mengubah diri kita atau ini. Misalnya kalau saya baca Al-Quran, saya sampai sekarang saya belum menemukan itu siapa yang disebut dengan asbab itu di dalam Al-Quran. Disebutkan kan sunannya wal asbab. Nah, itu nggak ada namanya itu. Tiba-tiba kan kalau di celah-celah susunan nama-nama Nabi itu kan. Asbat ini siapa sih Asbat? Nggak ada penjelasan. Saya cari-cari itu siapa Asbat. Udah pada tahu nggak siapa Asbat itu? Udah ada yang udah mengkaji nggak di sini? Itu kan ada susunan kan? Disebutkan namanya wah Asbat kok. Ini siapa sih bilang? Sampai sekarang saya nyari-nyari siapa mau fasir Al-Quran juga. Saya cek tentang sholat qashar. Karena wa idza darabtum fil ardi karena bla 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 itu saya lupa wa juna alaikum taksur itu saya cek, saya tanya ini apa yang ini yang menjadi dalil qashar saya bilang itu yang dipakai kan itu yang menjadi qashar padahal di situ wadarab saya tanya ke beberapa teman-teman yang udah hafal Al-Quran. Ini benar untuk kosong kan ya, saya bilang. Ini untuk orang perang udah saya bilang. Susunannya. Wa idza itu kafir kan ya. Apabila kamu ketemu di orang kafir, ya kan ya. Itu susunan Al-Qur'an ya kan. Di situ terusnya berikutnya ayat 1 saya sendiri saya enggak ya. Karena saya pakai ini salah menurut saya kan saya bilang. Tapi saya tanya ke teman-teman, ya terus antum aja yang paham itu, silakan. Itu dialog kayak gitu, ya kan ya. Ini fikih orang fikih udah begini, tapi kok pemahaman saya begini. Ini kok ayatnya ayat perang. Ya. Itu namanya berdialog, mengubah cara pandang kita. Nah itu fungsi buku itu di situ. Nah apalagi Al-Quran. Al-Quran lebih keren lagi, kan ya. Ini ibu-ibunya. Jadi kalau kita dialog banyak sekali Al-Quran.
Dan ini kok saya ketemu samaan wal absar wal afidah. Kenapa kok disusun itu saya bilang? Al-Quran. Wa ja'alakum itu bla sam'an wal absar wal qalilun min ba'di syakur. Kenapa kok sam'an, absar, afidah? Bukan sam'an dulu, bukan absar ini. Oh iya, ternyata si janin itu ya dengerin dulu sam'an. Berarti ilmu pengetahuan, ya ini ilmu pengetahuan harus mendengar dulu. Baru absar, baru di luar. Bagaimana kalau di belakang, di dalam perut ibu melihat kan? Dari susunan itu aja, hanya satu ayat itu aja, itu bisa berdialog kita. Nah itu sesuai kalau ingin melakukan kita buku kita itu akan bermanfaat. Itu kalau kita buku itu menjadi inspirasi untuk menggunakan